balik lagi di channel Bang Onip, channel yang membahas serial komik. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan cerita baru yang berjudul Nano Machine Manhwa. Langsung saja kita mulai ke ceritanya. Pada masa lalu, petarung dari Xianghua mempelajari ilmu bela diri agar bisa melindungi diri mereka dari musuh. Setelah berselang beberapa waktu, ilmu bela diri berubah yang semula untuk melindungi diri sendiri menjadi alat yang membunuh musuh. Hal itu tumbuh menjadi lebih canggih dan komplit dalam bentuk hal sederhana menjadi serangkaian gerakan dan teknik pernafasan yang mewakili dasar-dasar internal. Para seniman bela diri meneruskan ajaran mereka dan menurunkan ke generasi selanjutnya agar seni bela diri terus berkembang. Orang yang mencapai tingkat tertinggi dari seni bela diri lebih kuat dari manusia normal, lebih dikenal dengan nama Wulin. Petarung yang ingin menjadi murid dari Wulin berkumpul membentuk sebuah aliansi, dan aliansi ini terbagi menjadi kekuatan baik dan kekuatan jahat. Dan di antara keseimbangan kedua kekuatan tersebut, ada satu kelompok yang mengejar jalan yang sangat berbeda. Mereka hanyalah mencari kekuatan. Dunia memanggil mereka Demonic Cult. Seorang anak haram dari keluarga peringkat tertinggi dari Demonic Cult yang memiliki hak untuk tahta ini. Cerita ini dari Cheon Yuwon. Cerita bermula seorang pemuda bernama Cheon Yuwon yang tertatih-tatih lari dari kejaran musuh yang ingin membunuhnya. Musuh tersebut memakai topeng, sekitar 7 pasukan yang ditugaskan membunuh Chen Yuwon. Tiba-tiba saat fokus berlari, kaki Yuwon tersandung dan akhirnya dia terkepung para assassin. Di sana Yuwon sudah begitu terpojok oleh kepungan musuh. Ia tidak memiliki kekuatan untuk lari dari kejaran musuh. Musuh tersebut menginstruksikan kepada Pangeran Yuwon untuk menyerah dan berkata kepada pangeran bahwasanya dia memiliki campuran darah orang kampung. Ucapan tersebut memicu kemarahan Yuwon. Dia mengeluarkan belati dari dalam pakaiannya. Dia berpikir lebih baik harus bertarung hingga nafas terakhir daripada harus mati dengan menyerah. Yuwon pun berlari dengan menggenggam belati yang dihunuskan ke arah musuh. Musuh pun menyerang Yuwon. Tak butuh waktu lama bagi musuh tersebut menjekik Yuwon. Dengan kondisi ketidaktahuannya tentang ilmu bela diri, di mata para assassin Yuwon tidak lebih dari seekor semut. Para assassin itu membuang belati Yuwon, tapi hal tak terduga terjadi. Yuwon masih menyembunyikan belati di belakang bajunya. Tidak pikir panjang, Yuwon langsung menggorok leher assassin yang tengah menangkapnya. Melihat salah satu teman mereka terbunuh, sontak membuat assassin lainnya yang awalnya meremehkan Yuwon berubah dengan tatapan waspada. Lalu bos assassin melancarkan serangan yang tidak mungkin bisa dihindari oleh seorang bocah seperti Yuwon yang sama sekali tidak pernah belajar tentang seni bela diri. Bos assassin menebas perut bagian kiri Yuwon. Penglihatan Yuwon sudah mulai memudar. Tak lama berselang, keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba datang seorang yang menolong Yuwon. Menggunakan pakaian seperti yang dikirim dari masa depan, orang tersebut langsung menyerang para assassin. Tak butuh waktu lama, satu persatu dari mereka terbantai. Setelah membunuh semua assassin, orang ini menghampiri Yuwon.
dan memanggil Yuan sebagai leluhur. Yuan saat itu yang setengah sadar, lalu orang itu menyuntikkan sesuatu pada tubuh Yunwon. Cairan tersebut dinamakan nanomakcin, di mana orang tersebut berharap kepada Yunwon untuk menjadi orang yang sukses, membuat dia lebih mudah dalam melakukan satu hal. Dia menyadari ada orang menyelamatkannya, tapi menurutnya ia sudah sangat sekarat, tidak mungkin terselamatkan, jadi sudah pasrah akan kematiannya. Yuan menutup matanya dan pingsan. Yuan terbangun dari tempat tidurnya dan masih menggunakan pakaian berlumuran darah. Dia masih kebingungan dan berpikir sudah mati dari kejaran musuh. Ternyata masih hidup. Dia pun meyakini sudah tertusuk oleh pedang dan berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba terdengar suara, "Selamat, sudah bangun, Master." Sontak saja dia terkejut dan mencari sumber suara tersebut. Suara itu ada di pikirannya. Dia merupakan cairan nanomakcin, cairan yang disuntikkan oleh keturunan Yunwon. Nanomakcin menenangkan masternya. "Saya adalah nanomakcin, berupa sel-sel yang hidup di tubuh master dan membentuk sistem dirancang untuk membantu masternya." Walaupun masih dengan keadaan terkejut dan bingung, akhirnya Nano memberikan semua informasi ke dalam kepala Yunwon, sehingga Yunwon mendapatkan semua informasi mengenai nanomakcin. Tetapi Yunwon muntah akibat terlalu banyak informasi masuk ke kepalanya. Dan ini baru pertama kalinya. Lama-kelamaan akan terbiasa. Tak lama kemudian datang pengawal Yunwon yang membawa Yunwon kembali dengan seorang tabib akan memeriksa kondisi Yunwon. Mereka membicarakan kejadian yang dialami Yunwon. Pengawal tersebut menceritakan kejadian yang dialami Yunwon, di mana kejadian tersebut cukup sulit untuk dijelaskan. Banyak mayat di Monikot tergeletak tanpa tubuh bagian atasnya. Beberapa di antaranya mayat tersebut masih ada memiliki tubuh yang masih utuh. Pengawal tersebut melihat belati yang diberikannya kepada Yunwon, dan kemudian dia melihat orang yang masih bernafas, tepat tidak jauh di samping pengawal. Di sanalah pengawal tersebut melihat Yunwon tergeletak tanpa luka sedikit pun di tubuhnya. Dia bernafas selayaknya seorang sedang tertidur. Hal tersebut membuat tabib dan pengawal tersebut kebingungan. Siapa yang telah menolongnya? Tabib dan pengawal tersebut masuk ke ruangan Yunwon dan mengecek kondisi Yunwon. Tabib tersebut terkejut karena kondisi fisik Yunwon berbeda, di mana kondisi tubuhnya sangat cocok untuk menjadi ahli bela diri. Itu semua merupakan ulah Nano. Hal tersebut membuat tabib sangat kebingungan, karena dari kecil Yunwon mempunyai fisik yang lemah dan tidak memiliki pengetahuan seni bela diri. Namun ketika tabib keluar, berpikir kemungkinan raja membantu pangeran atas kejadian tadi malam. Saat semua sudah keluar dari kamarnya, ia pergi mandi lalu melukai sebagian tangannya. Sungguh tidak bisa diterima akal sehat. Tangan Yunwon sembuh seketika. Selesai mandi, Yunwon juga dikejutkan. Tubuhnya terlihat lebih suspek. "Master, saya telah membentuk ulang tubuh Anda," kata Nano. Yunwon pergi ke ruangan buku di rumahnya. Karena Nano mengatakan ia bisa memindai sebuah buku dan memberikan semua pengetahuan buku tersebut ke otak Yunwon dalam sekejap. Lalu Yunwon mengambil buku pengetahuan tentang darah yang sangat kental akan dasar ilmu bela diri. Lalu
meminta Nano untuk memindai. Dalam hitungan detik setelah Nano memasukkan informasi buku itu, Yuan sangat memahami sirkulasi darah. Bahkan waktu itu Nano mengkonfirmasi adanya kesalahan dalam penjelasan dari buku itu dan memberikan informasi yang benar pada masternya. Dengan adanya Nano, Yuan sudah memutuskan akan masuk Akademi Demonic Code dan membalaskan dendam atas penghinaan Yuan dan ibunya dengan menjadi kuat dari siapapun dan berdiri di puncak. Itulah tujuan Yuan. Di tempat lain terlihat ada salah satu asasin yang selamat atas kejadian dalam insiden Neon sebelumnya. Asasin itu menemui seorang pangeran bernama Cheon Mu-keum. Ini cecunguknya guys. Dari sini bisa kita kesimpulkan, sepertinya Neon sangat dimusuhi oleh keluarganya sendiri. Mungkin Yeon masih punya hak tahta meskipun anak haram. Hari pembukaan masuk akademi pun telah tiba, di mana hari yang ditunggu-tunggu oleh Yuan. Tetapi paginya Yuan melihat pengawalnya berlatih pedang. Nano memberikan tawaran memindai gerakan bela diri ke Yuan dan dia menyetujui. Setelah informasi diterima Yuan, dia mencoba mempraktekannya. Ternyata dia berhasil mempraktekkan bela diri yang dia dapatkan, di mana latihan tersebut setara dengan latihan bela diri selama 20 tahun. Setelah selesai mempraktekkan dan memberikan informasi untuk memberikan otot dan fisik sesuai dengan bela diri tersebut, sehingga membuat Yuan merasakan kesakitan yang sangat amat menyakitkan dan akhirnya membuat Yuan pingsan. Pengawalnya yang lagi masak di dapur terkejut mendengarnya dan lari ke kamar pangeran. Saat sampai di kamar, dia mengecek kondisi pangeran dan ternyata tidak ada masalah. Pengawal tersebut terkejut. Pangeran telah melihat pengawal tersebut latihan selama 2 tahun dan dapat menyamainya dengan melakukan latihan selama 20 tahun. Setelah bangun dari pingsannya, Yuan berhasil mendapatkan otot dan kualitas latihan selama 20 tahun. Penjaga mengajaknya sarapan karena hal itu merupakan perpisahan dia dengan penjaganya. Karena Chen Yuan harus masuk akademi dan tinggal di akademi. Diiringi tangis Yuan, akhirnya hal-hal dia tunggu sampai pada waktunya. Singkat cerita, di depan akademi telah berdiri ratusan lebih calon murid dari seluruh Demonic Code. Ratusan calon murid tersebut disambut penuh kegarangan oleh Guardian Kiri, dan sudah berdiri para pangeran dibariskan di depan. Namun anehnya, Yuan tidak ada di barisan yang sejajar dengan para pangeran. Ia malah ada di barisan paling belakang. Soalnya pas waktu Yuan mengambil kartu namanya sebagai anak pemimpin Demonic Code, petugas akademi mengatakan nama Yuan itu tidak ada atau hilang. Banyak orang mencibir Yuan. Yuan lagi-lagi menerima sebuah penghinaan, tetapi Yuan terlihat sama sekali tidak peduli. Penghinaan sudah menjadi hal biasa bagi Yuan. Tak lama kemudian, pemimpin Demonic Code bernama Chen Yuzon beserta pengawalnya datang. Ketika pemimpin Demonic Code tiba, semua peserta langsung merinding. Padahal dia cuma diam aja dan duduk. Dan saat pemimpin berbicara untuk menyambut calon murid Akademi Code, semua orang mengalami tekanan berat.
bahkan ada yang sesak nafas akibat aura yang dipancarkan pemimpin demonik. Kami menyambut kalian. Jadilah lebih kuat untuk jadi pondasi kekuatan demonic card di masa depan, kata pemimpin demonik. Semua peserta berteriak terkagum-kagum dengan kekuatan pemimpin demonic card. Setelah memberikan sambutan simpel tadi, pemimpin demonik pun pergi. Tapi sebelum itu, mata pemimpin menatap ke arah Yuwon dengan tatapan dingin. Oke, sampai sini dulu ya guys. Next, kalau rame kita lanjut part 2. Mimin pamit undur diri, stay tune di channel Bang Onip. Bye bye.